Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Juni. Kita akan bacakan pesan-pesan buat kamu, tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain ya, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Pesan-pesan buat kamu ya di bulan Juni, ambil yang resonate aja, karena nggak resonate untuk kamu semua ya. Wow, di sini ada Ten of Pentacles. Aku rasa ada kemakmuran di sini ya, ada kelimpahan dari segi finansial. Jadi ada banyak keberuntungan ya, rezeki kamu lagi ngalir lancar di sini yang aku lihat ya. Untuk beberapa orang mungkin kamu sukses di karir kamu. Pokoknya yang jelas di sini ada banyak keberuntungan ya dari segi money gitu. Bisa ini dari pekerjaan kamu yang memang rezeki kamu di pekerjaan itu lancar banget gitu uangnya, tapi bisa juga sumbernya dari manapun ya, nggak hanya dari pekerjaan juga, mungkin dapat dari mana gitu ya, entah kamu dapat warisan atau apapun itu gitu loh ya. Yang jelas di sini ada rezeki yang mengalir deras gitu loh di arah kamu ya, amin. Dan untuk beberapa orang di sini aku rasa ada hubungan yang sangat harmoni ya dengan keluarga kamu. Kalau sebelumnya mungkin kamu kurang ngerasakan adanya chemistry di sini, ini kayaknya chemistry kamu semakin terasa di kamunya ya. Ada harmoni, ada bahagia gitu, dan ada keluarga yang saling mendukung di sini ya. Bener-bener menjaga kenyamanan gitu ya. Kayak kamu tuh bener-bener ngerasain hubungan atau keterikatan bener-bener yang kuat gitu loh antar dengan keluarga kamu gitu ya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini mungkin akan ada pertemuan ya, pertemuan keluarga gitu, pertemuan keluarga besar, pertemuan keluarga, pertemuan family di sini ya. Ini bisa macam-macam, bisa mungkin kayak keluarga kamu dengan keluarga pasangan kamu, bisa ya. Untuk beberapa orang mungkin seperti itu. Jadi ada istilah kalau keluarga ketemu keluarga itu apa namanya, lamaran atau gimana ya, pokoknya di situ ya. Kita lihat ya, apa lagi. Di harapan tuh pernikahan ya, jadi kayak dapat restu gitu loh. Makanya tadi gue bilang mungkin ini pertemuan keluarga dengan keluarga gitu ya, kayak persetujuan lamaran pernikahan ya, kayak gitu loh ya. Ini untuk kamu beberapa aja, nggak semua. Dan di harapan ini untuk beberapa orang diminta untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan ya. Kamu harus lebih banyak berdoa atau melakukan hal-hal baik gitu ya, seperti itu. Kalaupun punya harapan ya, bawa doa ya, harapan kamu bawa dalam doa gitu, dan lakukan effort usaha, kemudian serahkan gitu loh. Jadi untuk hasil itu Tuhan yang tentukan, bukan manusia ya. Manusia itu hanya bisa berharap, berdoa, dan berusaha, itu saja gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang ini Hierophant. Jika kamu ingin berguru gitu ya, atau melanjutkan studi atau belajar tentang spiritual gitu ya, aku rasa kamu akan menemukan guru yang tepat di sini ya. Di bulan Juni ini kamu akan menemukan seorang guru yang benar-benar ini bisa ngajarin kamu. Atau justru sebaliknya, kamu sendiri di sini
yang bakal menjadi seseorang yang jadi panutan, yang bisa membimbing orang, entah jadi seorang guru spiritual, seorang healer, seorang mentor, seorang konselor, apapun di sini. Ya, yang jelas di sini kayak kamu itu dijadikan tempat untuk mencari solusi ya, atau kayak bisa ngebantu orang gitu, ngebimbing orang kayak gitu. Bisa juga seperti itu gitu. Dan semakin kamu mendedikasikan dirimu ke hal-hal yang seperti itu ya, dan bukan karena kamu ingin dipuji, bukan karena begini begitu gitu ya, tapi benar-benar kamu ingin ngebantu, atau memang kamu ini mendedikasikan diri kamu untuk tujuan yang lebih tinggi gitu ya, yang bagus gitu, istilahnya kayak gitu loh. Ini justru akan menarik banyak kebaikan atau keberuntungan datang ke arah kamu gitu, karena landas atau dasar kamu itu memang ingin berbagi gitu loh ya, berbagi pengetahuan atau ilmu yang sudah kamu miliki gitu ya. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Kamu harus bergerak cepat di sini ya. Mungkin akan ada peluang datang kalau misalkan kamu lagi cari pekerjaan ya, cari karir, pekerjaan, kamu harus bergerak cepat di sini ya. Jangan menunggu terlalu lama, nanti disikat orang gitu. Di dalam hubungan juga seperti itu ya. Kalau misalkan kamu lagi PDKT dengan seseorang, kamu harus cepat bertindak gitu loh. Jangan menunggu terlalu lama di sini ya. Ya paling tidak lakukan effort lah gitu, entah kamu deketin seseorang tersebut ya. Walaupun hanya sekedar mungkin kamu PDKT atau berteman dulu, nggak apa-apa. Yang jelas kamu tuh ada pergerakan di sini gitu loh. Bukan hanya stalking dia dari kejauhan, ngeliatin doang kayak gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang kamu diminta untuk lebih ambisius ya, lebih berambisi gitu loh dalam mengejar keinginan kamu. Jadi jangan lamban-lamban gitu loh. Kamu pengen itu, pengen ngejar itu, misalkan kamu pengen ngejar target di karir, ya udah fokus aja gitu loh ya. Fokus aja ke situ, perjuangkan sampai kamu bisa memperoleh kemenangan di sini gitu. Jadi jangan hanya berkeinginan tapi kamu nggak maju-maju, nggak bergerak gitu ya. Seperti itu. Harus punya ambisi ya gitu loh. Orang punya ambisi tidak berarti dia tidak bagus ya, bukan. Kalau kamu punya ambisi tapi kamu bisa mengendalikan diri, jadi tidak terlalu berambisi tinggi, itu nggak akan ini kamu gitu loh, nggak akan nyakitin diri kamu gitu loh ya. Karena orang itu harus punya ambisi juga gitu loh. Karena dengan berambisi kamu akan ngejar apapun yang kamu ingin itu gitu, punya keinginan atau punya hasrat gitu loh, untuk mengejar yang kamu ingin itu gitu. Tapi kalau kamu nggak punya ambisi, kamu akan hege-hege gitu loh ya. Kamu kayak orang yang malas. Nah, orang yang malas itu biasanya memang nggak punya ambisi gitu. Dia punya keinginan tapi nggak ada ambisinya gitu. Makanya nggak bergerak-gerak dia gitu. Tapi kalau orang punya ambisi, dia akan kejar gitu loh, sampai dia dapat gitu. Kita lihat di sini. Ambisi dengan ekspektasi beda ya, bedakan gitu. Kalau ekspektasi terlalu tinggi juga nggak baik gitu, karena kalau nggak sesuai dengan ekspektasi, jatuhnya mengecewakan diri sendiri ya, sakit hati, kecewa. Nah gitu. Kita lihat di sini apa lagi. Oke, tuh, no need to worry, tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, dan tidak perlu takut ya. Untuk kamu yang ingin mengejar sesuatu ini, kamu jangan takut gitu loh ya, tidak perlu takut ya, lakukan, kejar gitu. Dan untuk beberapa orang yang masih overthinking di sini ya, masih nggak overthinking, masih khawatir tentang sesuatu, nah ini mungkin saran buat kamu ya. Kamu diminta untuk tidak khawatir gitu, tenang aja ya. Kalau kamu khawatir berlebihan, nanti justru akan menghambat harapan kamu itu datang lebih cepat gitu, atau kayak menjadi realita gitu.
ya, jadi jangan khawatir berlebih. Kemudian di sini ada no ya, no ini tidak. Mungkin ada yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Di sini jawabannya tidak. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang kamu diminta untuk berani berkata tidak ya, untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan diri tertinggi atau kayak panggilan hati kamu gitu. Kalau hati kamu tidak ingin melakukan, ya udah jangan lakukan gitu. Harus berani menolak gitu ya. Jangan merasa karena nggak enak kamu iyain aja, tapi hati kamu ujung-ujungnya kecewa sendiri gitu. Jadi harus berani berkata tidak gitu ya. Kalau iya enggak gitu loh. Jangan memaksakan diri kamu untuk sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan gitu. Kemudian di sini tuh semuanya tuh terserah kamu. Kamu itu harus berani memilih gitu loh ya. Kalau iya enggak gitu loh. Kamu nggak usah takut gitu loh untuk menolak gitu loh. Ya, jangan ngerasa nggak enak begini begitu, nggak perlu seperti itu gitu loh. Di sini juga semuanya tuh terserah kamu dibilangnya gitu. Kalau misalkan kamu masih bingung ingin melakukan sesuatu, membuat keputusan dan sebagainya, di sini dibilang jangan khawatir dan juga semuanya tuh terserah kamu. Keputusan semuanya tuh terserah kamu gitu. Kemudian di sini kita lihat ya untuk asmaranya. Getting to know each other, codependency, and calling in your soulmate. Untuk yang single di sini, belajar untuk mandiri ya, belajar untuk melepaskan kemelekatan di sini. Ada addiction. Kemelekatan ini macam-macam ya. Bisa kamu ini tuh punya adik dengan kebiasaan ya, pola lama, kamu harus mengganti pola kamu ya, kebiasaan lama kamu yang udah nggak melayani kamu, nggak serve lagi, dan juga mungkin dengan kepercayaan apapun itu ya, yang sudah kamu yakini lama dan itu nggak serve untuk diri kamu atau nggak melayani kamu, kamu juga harus rubah di sini ya, merubah pola pikir, sudut pandang kamu seperti itu. Dan getting to know each other, aku rasa di sini kamu untuk beberapa orang ini butuh ya, seperti yang bilang tadi, mungkin kamu butuh seorang butuh konseling, bisa ya di sini mungkin kamu butuh konseling gitu ya, untuk melepaskan kemelekatan kamu terhadap sesuatu di sini ya. Yang jelas di sini kayak ada addiction juga di dirinya kamu. Mungkin kamu kayak nggak bisa gitu ya jauh dari keluarga kamu untuk beberapa orang, dan kayak dipengaruhi faktor-faktor lingkungan keluarga di sini gitu. Kamu mungkin nggak mandiri, nggak bisa mandiri gitu, atau kamu nggak punya rasa kepercayaan diri gitu karena mungkin takut dianggap berbeda. Tapi justru itu tuh menjauhkan kamu ya, kebiasaan kamu dengan atau pola atau kebiasaan yang sudah ada di situ gitu, kayak justru menjauhkan kamu di sini dari si jodoh ya. Atau kayak ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang itu selalu nggak relevan gitu loh. Padahal yang salah bukan orang tersebut gitu, tapi cara kamu berpikir di sini, pola kamu berpikir gitu. Makanya di sini kamu butuh sesuatu di sini, kamu butuh coaching, butuh bimbingan gitu ya, butuh konseling gitu, dan calling in soulmate gitu. Ini kayak semacam ya, kamu kayak menarik orang yang sama gitu atau pola yang sama gitu ya. Tapi kamu nggak ingin, padahal kamu nggak perhatiin pola kamu sendiri gitu ya. Jadi kayak semacam afirmasi gitu loh ya. Apa yang kamu tarik itu seperti yang kamu pikirkan gitu loh, yang kamu bayangkan gitu, tanpa kamu sadari kamu tuh menarik siapa kamu gitu ya, seperti itu. Makanya di sini dengan adanya codependency ini, melepaskan kemelekatannya tuh dilepaskan gitu.
kamu harus belajar untuk berubah gitu, agar kamu nggak menarik orang yang sama ya. Kemudian di sini untuk yang berpasangan ya, yang berpasangan nih aku ngerasa kayak mungkin saat ini kamu lagi nggak komunikasi ya dengan pasangan kamu, karena dengan adanya calling in your soulmate ini kayak ingin ada energi dia, kamu atau dia bisa vice versa ya, karena ini untuk berpasangan itu kayak ingin menghubungi lagi gitu ya, ingin adanya kejujuran dan keterbukaan, karena ini selama ini tuh kayak kalian itu saling diam gitu loh, yang nggak ada yang mau memulai komunikasi, nggak ada yang mau bicara, ngomong gitu, dan hubungannya tuh kayak gimana tuh kayak dibiarkan seperti itu gitu loh ya. Makanya dengan adanya calling in your soulmate kayak ingin menghubungi gitu ya, ingin ngoling, ingin kontak lagi, ingin jujur, ingin adanya keterbukaan di sini gitu ya. Dan kodependensi, addiction, ini kayak ada addiction ya, ada kemelekatan terhadap sesuatu ya, entah kamu atau pasangan kamu, bisa keduanya gitu, tentang pola lama, kebiasaan lama yang seharusnya bisa prinsip, bisa apapun itu yang sebenarnya ini nggak serve lagi gitu loh, atau melayani lagi untuk kehidupan percintaan kamu, seharusnya dirubah gitu loh, seperti itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.